nomor NPM 215020037. Saya dari Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedagogi. Stay tune. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai pedagogik, terutama kita harus mengetahui dulu nih teman-teman, apa sih pedagogik itu? Menurut Uyuh Sadullah, pedagogik merupakan ilmu yang membahas atau mengkaji pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Ada juga yang mengartikan pedagogik berasal dari kata Yunani atau pais yang berarti anak dan gogos yang berarti memimpin, sedangkan akhirnya ika menunjukkan artinya ilmu. Jadi pedagogik berarti ilmu dan seni memimpin anak. Setelah kita mengetahui apa arti dari pedagogik, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai istilah pedagogi dan pedagogik. Pedagogik artinya dengan ilmu pendidikan yang lebih menitik beratkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan, suatu pemikiran bagaimana kita membimbing anak dan mendidik anak. Sedangkan pedagogi berarti pendidikan yang menekankan kepada praktek, menyangkut kegiatan mendidik dan membimbing anak. Pedagogi merupakan teori secara teliti, kritis, dan objektif. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama teman-teman. Teman-teman pernah dengar gak istilah pedagogi itu disebut sebagai ilmu loh? Nah, dalam beberapa literatur, ditemukan di antara pendidik dan ahli ilmu pendidikan menyatakan bahwa pedagogi sebagai ilmu pendidikan atau ilmu mendidik. Berdasarkan perspektif pengertian pendidikan secara luas, maka tujuan itu tidak terbatas. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup. Ternyata dalam istilah pedagogik merupakan ilmu itu terbagi menjadi 4 loh teman-teman. Yang pertama yaitu empiris, yang kedua rohaniah, yang ketiga normatif, dan yang keempat praktis. Pada empiris, maksudnya yaitu ilmu pendidikan objeknya dijumpai di dunia pengalaman. Pada rohaniah, maksudnya suasana pendidikan itu didasarkan pada hasrat manusia untuk menafsirkan hakikat peserta didik secara tepat, yaitu bukan semata-mata objek alam, dan untuk tidak membiarkan peserta didik pada nasibnya menurut alam, melainkan sebanyak-banyaknya sebagai hasil kegiatan rohaniah manusia. Pada normatif, maksudnya yaitu ilmu pendidikan didasarkan pada pemilihan antara yang benar dan yang salah, atau baik dan tidak baik, untuk peserta didik dan untuk manusia pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu praktis, maksudnya bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari bagaimana seharusnya bertindak. Sekarang kita masuk pada pembahasan hakikat mendidik dan belajar. Menurut Bloom, mendidik adalah upaya membantu individu mengalami pengalaman empirik dan analisis konseptual. Mendidik tertuju pada realisasi diri. Dan menurut Bloom juga, belajar merupakan proses mengalami pengalaman empirik dan analisis konseptual. Selanjutnya, aku mau nanya dulu teman-teman. Kalian pernah dengar gak sih mengenai andragogi? Kira-kira perbedaan dan persamaan dari pedagogi atau andragogi itu apa ya? Mari kita bahas. Jadi yang pertama, pedagogi. Pedagogi merupakan metode pendekatan objek pendidikannya sebagai anak kecil, walaupun usia biologisnya sudah menginjak usia dewasa. Dan andragogi atau pendidikan orang dewasa, murid sebagai subjek dari sistem pendidikan yang aktif. Jadi di andragogi ini, guru hanya sebagai fasilitator. Pedagogik pun terdapat teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar ini yang mempelajari perkembangan atau mental individu menurut Suherman dan kawan-kawan. Di dalamnya terdapat dua hal, yaitu yang pertama, uraian tentang apa yang terjadi dan diharapkan terjadi pada intelektual. Yang kedua, uraian tentang kegiatan intelektual anak mengenai hal-hal yang bisa dipikirkan pada usia tertentu. Materi terakhir yaitu mengenai taksonomi Bloom. Sebenarnya taksonomi Bloom ini mempunyai ceritanya loh teman-teman. Jadi gini nih, akhirnya pada tahun 1956, Bloom, Egghardt, Farshall, and Krathwohl berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan kemampuan kognitif mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Pada revisi taksonomi Bloom, tingkatan berpikir tersebut dikelompokkan lagi menjadi dua, yakni C1 hingga C3 sebagai low order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat rendah, dan C4 hingga C6 sebagai higher order thinking skill yang berarti kemampuan berpikir tingkat tinggi. Setiap poin tingkat kognitifnya juga mengalami sedikit penyesuaian. Menurut Tim Pusat Penilaian Pendidikan, pada tahun 2019 halaman 3, dalam taksonomi Bloom yang direvisi oleh Krathwohl dan Anderson,
Dirumuskan 6 level proses berpikir, yaitu yang pertama mengingat atau remembering, yakni mengingat kembali suatu fakta atau gagasan. Yang kedua memahami atau understanding, yaitu mampu menerjemahkan suatu konsep, kaidah atau prinsip. Yang ketiga menerjemahkan atau applying, mampu memecahkan suatu masalah menggunakan metode, konsep, atau prosedur. Yang keempat yaitu menganalisis atau analyzing, dapat mengenali, menguraikan, serta mengkritisi suatu struktur, bagian atau hubungan. Yang kelima, mengevaluasi atau evaluating, mampu menilai hasil karya, mutu suatu tulisan berdasarkan norma internal. Dan yang keenam, mengkreasi atau creating, yaitu dapat menghasilkan karangan, teori, klasifikasi, proposal, tulisan ilmiah, dan karya. Tidak terasa penyampaian materi sudah selesai. Saya pribadi sebagai Safana Rezal Arifin, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.